Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebelumnya kita sudah mempelajari Pancasila sebagai dasar negara, dan juga kita sudah mempelajari Pancasila sebagai pandangan hidup. Negara berharap setiap warga negaranya menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mempelajari 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima, nilai keadilan sosial. Mari kita bahas satu persatu dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, kita akan membahas yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan di sini diartikan bahwa bangsa ini mengakui adanya Tuhan dan meyakini adanya Tuhan. Seseorang yang meyakini dan mengakui adanya Tuhan akan menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Nilai ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Contohnya, setiap kalian akan melakukan sesuatu hal atau melakukan suatu kegiatan, kalian akan mengucapkan doa. Kalian akan berbuat jujur karena kalian tahu bahwa Allah ini melihat semua kegiatan kalian. Jadi, nilai ketuhanan ini harus kita praktekkan. Apabila semua orang mempraktekkan nilai ketuhanan ini, mereka yakin mereka akan berbuat baik walaupun tanpa adanya paksaan dari orang lain, karena mereka yakin bahwa hidup ini semata-mata hanya untuk Tuhan dan semata-mata untuk kita, bekal kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Itulah bahasan tentang nilai ketuhanan. Kedua, kita akan membahas tentang nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan diartikan sebagai kesadaran untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai moral, atau nilai kemanusiaan ini didasarkan pada sikap-sikap yang berdasarkan kepada hati nurani kita. Sebagai manusia yang normal, tentu saja ketika kita melihat orang lain diperlakukan dengan tidak manusiawi, tentu kita merasa tidak akan setuju. Ya, sebagai manusia, kalau kita mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan ini, tentu kita akan menganggap teman kita itu sebagai saudara kita, menganggap orang lain itu derajatnya sama dengan kita. Jadi ketika seseorang merasa kesusahan, tentu kita sebagai manusia tentu ada rasa kita ingin membantu. Ketika teman kita jatuh, tentu kalau kita sebagai manusia dari hati nurani kita, pasti kita tidak akan tertawa dong, ikut merasakan kesedihannya juga, ikut merasakan malunya dia, misal dia jatuh di tempat orang ramai kayak gitu ya. Jadi ketika kita berperilaku berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, tentu kita akan merasakan penderitaan yang orang lain rasakan. Tentu kita juga akan merasakan senang ketika melihat orang lain senang. Nah, itulah contoh dari penerapan nilai-nilai kemanusiaan. Tentu alangkah baiknya ya kalau nilai kemanusiaan ini diterapkan oleh semua orang. Contohnya kalau kita sebagai pemimpin, tentu kita akan membuat keputusan yang manusiawi ya. Tentu kita akan membuat keputusan-keputusan itu dengan memperhatikan hati orang lain, memperhatikan kehidupan orang lain. Nah, itulah pentingnya ketika semua orang melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan ini. Contoh, kalau kalian sebagai teman, tentu kalian akan memperlakukan teman kalian secara manusiawi. Dengan cara apa sih? Misalnya teman kalian lagi kesusahan, kalian ikut membantu. Ya, ketika kita piket, kita melihat teman kita itu, oh dia kerja sendirian, tentu kita akan ada rasa dong dalam hati nurani kita ingin membantu. Nah, itulah contoh praktek nilai-nilai kemanusiaan. Atau nih, ketika kita sedang misalnya beli pizza, beli chicken, atau beli makanan-makanan yang kalian suka, tentu kalau orang yang memiliki hati nurani, dia akan bersikap apa? Antri. Dia akan antri sesuai misalnya sesuai antrian, dia tidak akan menyerobot antrian orang lain. Nah, itulah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan. Tentu kalian gak tega dong ya, orang yang sudah antri lama ketika kalian serobot. Nah, itulah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, kita lanjut ke nilai yang ketiga. Oke, kita akan membahas nilai yang ketiga. Nilai ketiga adalah nilai persatuan.
Persatuan ini diartikan sebagai satu kebulatan, yaitu satu bangsa Indonesia. Sudah kita pelajari dari sebelum-sebelumnya bahwa nilai persatuan ini harus kita jaga, walaupun kita ini memiliki banyak perbedaan dari Sabang sampai Merauke, ya. Walaupun kita berbeda, kita harus mengutamakan persatuan, menghindari perpecahan. Kenapa? Karena dengan persatuan negara ini akan menjadi kuat. Persatuan sangat diperlukan. Perbedaan merupakan hal yang wajar yang ada di Indonesia. Dapat diharapkan bahwa perbedaan yang ada di Indonesia itu dapat menjadikan Indonesia menjadi suatu bangsa yang kuat. Oke ya, banyak nilai-nilai positif yang ada di Indonesia ini. Oke, itulah pembahasan nilai yang ketiga. Kalau contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari, atau misalnya nih penerapannya di sekolah, misalnya kita memiliki perbedaan pendapat dengan teman. Memiliki perbedaan itu merupakan suatu hal yang wajar, dan kita bisa memiliki bagaimana sih cara pandang teman kita terhadap suatu hal. Jadi kita dapat bertukar pikiran dengan teman kita. Oke ya. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Dapat diartikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, apabila semua keputusan berdasarkan untuk kepentingan rakyat, ya, insya Allah keputusan itu adalah keputusan yang diambil karena mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, ya. Jadi bagaimana sih cara menjalankan nilai kerakyatan ini? Nilai kerakyatan ini dapat kita jalankan dengan apa? Dengan adanya sistem musyawarah mufakat, ya. Jadi lembaga-lembaga negara bisa menjalankan semua yang ada di Indonesia ini dengan cara mengutamakan hasil musyawarah mufakat. Jadi ketika seseorang mengadakan musyawarah mufakat, tentu setiap rakyat, setiap warga itu boleh berpendapat. Ketika pendapatnya kita saling mengeluarkan pendapat, kita bisa melihat di mana pendapat itu sisi positifnya, sisi negatifnya, dan itu dipertimbangkan dalam suatu musyawarah sehingga nanti mendapatkan keputusan yang dalam musyawarah itu merupakan keputusan yang diberikan yang untuk menguntungkan masyarakat. Jadi bukan mengutamakan atau menguntungkan golongan tertentu atau kelompok tertentu, tapi ini untuk kebaikan semuanya, kebaikan rakyat. Nah, apabila nilai ini dijalankan, ini sangat bagus sekali untuk sistem yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada lagi namanya nanti keputusan ini hanya menguntungkan Pak RT, keputusan ini hanya menguntungkan pengusaha. Tidak, keputusan ini dibuat untuk kepentingan rakyat, untuk kebaikan rakyat. Nah, itulah pembahasan tentang nilai kerakyatan. Yang kelima adalah nilai keadilan sosial. Jadi nilai keadilan sosial ini tujuannya adalah menciptakan suatu sistem yang adil, suatu sistem yang memperhatikan hak dan kewajiban antar sesama. Jadi contoh penerapan nilai keadilan sosial ini contohnya dalam kegiatan gotong royong. Dalam kegiatan gotong royong itu diharapkan sistemnya itu kita bekerja bersama-sama. Kan kita ada peribahasa nih, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi ketika suatu pekerjaan berat ataupun ringan, itu kita sama-sama kerjakannya, sehingga pekerjaan itu akan cepat selesai. Nah, dalam gotong royong, setiap orang itu memiliki kewajibannya masing-masing dalam kegiatan tersebut. Sehingga tidak hanya satu orang saja yang bekerja, tidak hanya satu orang saja yang susah. Jadi kita sama-sama, ibaratnya itu bersusah kita bersama-sama, senang pun kita sama-sama. Jadi setiap orang itu mendapatkan hak dan kewajibannya dengan seimbang. Jadi itulah yang dimaksud dengan nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial ini suatu sistem. Kita merancang suatu sistem di mana semua orang itu dapat mendapatkan keadilannya. Baik itu keadilan dalam mendapatkan hak-haknya
maupun keadilan dalam kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan. Oke, itulah pembahasan kita tentang 5 nilai-nilai Pancasila, dan Ibu harapkan kalian dapat menerapkannya sehingga kita dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik dan kita dapat berkontribusi dalam memajukan negara ini. Kita dapat berkontribusi untuk kebaikan semua yang ada di Indonesia ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.